Oke, baik. Sebelumnya, selamat malam, teman-teman kelas sukses dari YouTube. Saya akan memulai webinar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alifa Asnanda. Di sini saya sebagai tim dari kelas sukses dari YouTube yang akan membawakan acara webinar pada malam hari ini. Nah, mungkin untuk teman-teman member yang udah lama bergabung, sudah pernah ikut webinar kita sebelumnya, di mana yang sebelum Ramadan itu kita membahas peluang dan strategi konten di bulan Ramadan. Nah, untuk webinar pada malam hari ini, topik yang akan kita bahas juga nggak kalah menarik dengan topik kita sebelumnya, yakni mengenai kebijakan serta keamanan konten untuk di YouTube. Nah, mungkin teman-teman juga masih banyak yang bingung dan bertanya-tanya terkait konten apa aja sih yang bisa dimonetisasi dan tidak bisa dimonetisasi. Terus juga mungkin mengenai kebijakan copyright dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini kita juga akan bahas bersama pembicara kita yang sangat spesial. Ini ada Mas Ahmad Arif Perdana. Selamat malam, Mas Arif. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Alifa. Semua yang hadir di sini, selamat malam. Ya. Malam, Mas Arif. Saya akan membicarakan sedikit tentang perjalanan Mas Arif di sini. Jadi Mas Arif ini adalah seorang pakar yang bertugas membantu permasalahan seputar YouTube. Dan adapun kegiatan yang Mas Arif jalani saat ini adalah menjadi co-admin di YouTube Forum di aplikasi Line Super Open Chat yang dimulai sejak 30 Oktober 2018. Kemudian selain itu beliau juga diamanahkan menjadi produk expert di YouTube level Platinum sejak 30 Agustus 2020 yang ditunjuk langsung oleh Google. Nah, untuk teman-teman di sini mungkin masih bingung atau masih ada yang belum tahu sebenarnya apa produk expert itu. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang produk expert. Nah, jadi untuk produk expert itu sendiri memiliki beberapa level dari mulai silver sampai platinum. Nah, jika teman-teman tahu kalau misalkan Mas Lutfi ini adalah pakar produk level gold di kontributor YouTube, sedangkan Mas Ahmad Arif adalah pakar produk platinum di forum komunitas YouTube. Nah, apa sih perbedaan antara keduanya nih, antara produk expert di kontributor YouTube dan di forum komunitas YouTube? Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, jadi kalau misalkan kontributor YouTube ini adalah pakar yang ditunjuk oleh Google secara langsung yang dipercaya bisa memberikan informasi seputar cara pengembangan channel di YouTube dan juga kebijakan-kebijakan baru di YouTube. Yang dimana videonya ini akan di-share di channel YouTube pribadinya berupa konten video. Nah, apakah semua orang bisa menjadi kontributor YouTube? Jawabannya nggak bisa, karena sebenarnya untuk produk expert itu sendiri, biasanya YouTube akan mengirimkan emailnya kepada orang-orang yang memang dirasa mampu untuk membantu permasalahan YouTuber. Dan jadi sistemnya adalah channel kontributor tersebut ditunjuk atau ditinjau langsung oleh pihak Google dan dinilai apakah memenuhi kriteria atau tidak. Nah, makanya ketika seseorang sudah menjadi produk expert, biasanya akan dipercaya oleh brand-brand besar, termasuk oleh pemerintahan sekalipun, untuk membahas masalah mengenai seputar YouTube. Nah, oke teman-teman, kalau misalkan kita ke channel bantuan YouTube di sini, maka teman-teman akan menemukan playlist yang berisi video-video dari kontributor YouTube. Contohnya bisa ada di slide berikutnya. Di sini ada channel dari Mas Lutfi, di mana video-videonya dibuatkan playlist secara khusus di channel bantuan YouTube ini. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan solusi dari seputar permasalahan YouTube, bisa menemukan video-videonya di channel bantuan YouTube di sini. Nah, kemudian untuk kontributor di forum komunitas seperti yang dijalankan oleh Mas Ahmad Arif, di mana bertugas untuk menjawab permasalahan YouTube di forum dalam bentuk tulisan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan atau kendala, maka teman-teman akan diarahkan oleh YouTube ke forum komunitas ini. Dan kalau misalkan pertanyaan ini nggak tersedia, teman-teman bisa tuliskan di kolom bawah sini, kemudian nanti akan dijawab oleh expert atau produk expert itu di forum komunitas YouTube-nya. Nah, di sini juga teman-teman bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan, dan di forum ini Mas Arif akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, dan bisa dibilang Mas Arif ini adalah yang paling banyak menjawab dan sudah expert di bidang kebijakan serta peraturan di YouTube. Nah, jadi mungkin sekian sekilas tentang apa itu produk expert, dan untuk topik pada malam hari ini akan langsung disampaikan oleh pembicara kita. Kepada Mas Ahmad Arif, waktu dan tempat saya silahkan. Baik, terima kasih Mbak Alifa Hasnanda
Dan teman-teman udah nggak sabar pasti nunggu untuk kebijakan pedoman YouTube ini. Nah, ini saya langsung share screen aja ya Mbak ya. Jadi kita di webinar Kelas Sukses dari YouTube ini bahas kupas tuntas kebijakan YouTube. Nah, teman-teman di sini ada yang sudah monetisasi atau belum? Kebanyakannya. Hampir rata-rata belum ya? Belum. Ya, betul. Jadi sebelum ini dimonetisasi, kita udah mempersiapkan hal-hal apa nih, strategi apa nih yang bisa pastinya untuk biar lolos monetisasi. Nah, ini kita bahas. Semoga teman-teman informasi malam ini yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi YouTuber yang sukses. Amin. Amin. Nah, kemudian ini saya lanjutkan ke slide berikutnya ya. Jadi ada beberapa poin. Di sini saya bahas tentang keamanan akun YouTube, kebijakan serta keamanan akun YouTube dari Google YouTube. Karena kenapa? Saya sering kali ngadepin permasalahan nih. Penanya-penanya selalu kena ada masalah. Barangkali di sini teman-teman ada atau yang sudah pernah kena hack, kena retas, mungkin bisa di chat aja di kolom chat atau mungkin bisa dihidupkan mic-nya gitu. Ada yang sudah pernah kena retas atau belum untuk channel YouTube-nya? Sebagian besar belum ya. Nah, berarti alhamdulillah jangan sampai, karena permasalahan itu ya rumit ya. Kalau udah kena retas itu rumit. Jadi berapa kali itu saya menghadapi teman-teman pertanyaan itu channel YouTube-nya kena retas, kena hack, baik itu dari link, baik itu dari email, macam-macam bentuknya. Nah, di sini saya mau kasih 3 poin penting. 3 poin penting di sini ada untuk aktifkan verifikasi 2 langkah. Poin kedua, pemeriksaan keamanan. Poin ketiga, akun atau email dari YouTube yang terhubung. Nanti saya perjelas satu-satu. Di sini apa aja, terutama di sini nih, poin 3. Mungkin teman-teman akan bingung untuk apa ini maksudnya. Nanti saya perjelas masing-masing supaya nggak salah paham. Nah, poin 1 ini aktifkan verifikasi 2 langkah. Saya ganti slide berikutnya ya. Aktifkan verifikasi 2 langkah. Ini kebijakan mulai tanggal 1 November 2021. Kenapa? Karena saya kan sudah lama di produk expert. Itu seringkali pertanyaan-pertanyaan itu kena retas. Teman-teman channel YouTube-nya kena retas. Nah, akhirnya dengan kebijakan yang baru ini, Google mengamankan para kreator kontennya, channel YouTube-nya untuk mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Sebelumnya belum pernah ada. Mungkin teman-teman ada yang sudah mengaktifkan atau belum? Sudah. Kalau jika ada yang belum, sini saya sudah bagikan linknya untuk mengaktifkan di bawah ya. https://myaccount.google.com/security bagi yang belum. Nah, jika sudah semua di sini kan kenapa? Di sini tuh menambahkan lapisan keamanan ekstra ke akun Anda jika sandi dicuri, nama pengguna dan sandi. Jadi dia itu seperti phishing, membuat website persis mirip dengan misalnya kata punya Tokopedia, websitenya persis seperti Tokopedia, pas kita masukin user passwordnya itu, padahal itu bukan websitenya persis, jadi mirip. Akhirnya dapatlah itu nama pengguna dan sandi. Terus cara ini akan membantu melindungi channel YouTube dan akun Google Anda dari akses tidak sah, seperti phishing, malware, atau pelanggaran data. Bisa saja ada orang yang bocorin data, user passwordnya diberikan ke black market, atau bagaimanapun juga itu ya, pasti adalah namanya
keamanan pasti ada yang bagi-bagi untuk pembocoran data untuk ngambil data pribadinya. Nah, karena di sini aktifkan verifikasi 2 langkah, pasti teman-teman kalau ada yang sudah pernah login di perangkat lain, itu akan muncul di email utama atau perangkat utama. Misal di laptop baru buka akunnya, nah nanti akan muncul notification apakah mencoba login. Nah nanti kalau teman-teman itu ada notifikasi seperti ini, kalau misalkan itu bukan teman-teman yang melakukan login, klik aja tidak, itu bukan saya. Walaupun itu muncul sedikit, langsung diklik, jangan diabaikan. Langsung tidak, itu bukan saya. Jadi nanti akan ketutup saat itu orang sudah dapat pengguna dan sandinya. Berarti kan teman-teman udah tahu nih, ada yang berusaha untuk masuk. Teman-teman langsung buru-buru segera ganti passwordnya supaya dia tidak untuk login kembali, berusaha untuk login kembali. Tapi kalau teman-teman itu buka di laptop lain, klik ya. Jadi ini penting, jangan diabaikan untuk keamanan teman-teman supaya pihak peretas itu nggak login, nggak masuk. Di sini bukan email aja yang dia ambil, data-data semua. Karena kan Google, ada Google Play, macam-macam lah dari produk Google-nya. Makanya ini penting banget, jadi jangan diabaikan. Terutama kalau bisa, user password itu jangan diberikan ke yang lain, misalkan ke teman atau ke pasangan, itu sebaiknya janganlah. Karena sekarang itu mudah banget bisa kecuri, kebobolan. Misal kita lagi abai perangkatnya, nggak dikunci perangkat Android-nya atau perangkat Apple-nya, langsung bisa kebobol. Padahal dia nggak perlu lagi ini nama pengguna dan sandi, dan nggak perlu lagi aktif, dia nggak masuk ke verifikasi 2 langkah, dia langsung kebobol nih perangkatnya. Jadi sekarang itu lebih diamanin perangkat Android atau Apple-nya, iOS itu lebih kita jaga supaya orang nggak bisa login dengan mudah. Terutama di situ ada akun AdSense. Kalau misalnya teman-teman sudah dimonetisasi, di situ kan ada akun AdSense, ada channel YouTube teman-teman. Itu lebih kita harus waspada. Karena sekarang itu semua user dan password semua ada di perangkat. Semua di perangkat. Jadi kalau bisa usahakan perangkat ini dijaga baik-baik, Android dan iOS-nya. Itu mudah banget dibobol, padahal dia nggak perlu user dan sandi. Jadi perlu di perangkat itu kayak seperti sandi, PIN, atau apa itu namanya, sidik jari, dan lain sebagainya untuk menjaga keamanan perangkat teman-teman. Kemudian, nah ini poin kedua. Poin 2 ke pemeriksaan keamanan. Sekarang ini, baru saat ini, teman-teman sudah pernah masuk ke pemeriksaan keamanan di My Account Google saat ini? Belum. Udah. Ada yang sudah, ada yang belum berarti ya. Nah, di sini Google memberikan lagi fitur baru lagi, Safe Browsing. Bagi yang belum nanti bisa cek, ini dicatat di perangkat Android atau iOS-nya, atau di laptop dicatat. Ini Safe Browsing ini perlindungan. Jadi bisa next diaktifkan. Mengaktifkan Safe Browsing yang disempurnakan untuk akun teman-teman. Safe Browsing yang disempurnakan akan menjaga keamanan teman-teman saat login dan meningkatkan keamanan di Google Chrome dan Gmail dari akses tidak sah, phishing, malware, ransomware, atau pelanggaran data. Walaupun sudah mengaktifkan semua, ini ya, jadi ini sudah diaktifkan semua. Mungkin teman-teman ada yang masih merah atau bagaimana gitu ya. Bisa saja akun terkena hack. Misalnya udah keaktifin semua, bisa aja terkena hack dikarenakan gegabah klik link berbahaya, bisa melalui email. Bisa teman-teman misalkan
dapat endorse. Channel YouTube-nya bagus nih, personal brandingnya bagus, bisa menggait penonton, sehingga endorse banyak masuk. Nah, dikirimkan melalui email, ya. Wah, saya dapat endorse nih, bagus nih, kayaknya nih, nggak ngecek, kan gegabah, klik link tersebut. Akhirnya yang ada, itu kalau udah link itu, nggak perlu user password, malah verifikasi 2 langkah bisa bobol kalau udah klik link. Kenapa? Karena saya punya teman juga di Pakar, gegabah klik link gitu. Padahal dia sudah aktifin semua ini, perangkat, verifikasi 2 langkah semua sudah aktif, autentifikasi juga sudah semua. Karena gegabah, ya kebobol. Padahal ini sudah aktif semua. Nah, terus mau nggak mau, itu harus ke bantuan YouTube. Nanti akan kita bantu. Paling di situ ngisi formulir untuk supaya bisa keambil lagi. Tapi di situ banyak syaratnya lah. Dan itu akan jadi kesulitan bagi teman-teman. Pada saat mau upload video, ketahan gara-gara akunnya kebobol. Dan itu langsung, biasanya peretas itu langsung merubah nama channel, bisa aja videonya dihapus, bisa saja dia mengupload video-video yang bukan teman-teman punya, yang dia punya, entah itu mungkin yang tidak disetujui dari kebijakan YouTube, seperti perjudian dan lain sebagainya. Sehingga dia tujuannya untuk mungkin bisa macam-macam tujuannya, bisa ingin menutup channel teman-teman, ataupun dia ingin mengambil data-data teman-teman, atau di Google AdSense-nya. Nah, dari situ macam-macam tujuannya. Jadi teman-teman di sini harus jangan gegabah klik linknya. Jadi teman-teman harus lakukan pemeriksaan keamanan secara rutin minimal 3 bulan. Apa ada pembaruan fitur-fitur baru, seperti apa dari Google, ini aja ada fitur baru di Safe Browsing. Tuh. Kemudian ini yang ketiga, poin yang ketiga ya. Ini yang tadi aku sebutkan di poin ketiga, akun atau email dari YouTube yang terhubung. Maksudnya apa? Jadi maksudnya untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan teman-teman di channel YouTube. Sebaiknya menggunakan Gmail terpisah. Nah, dari akun YouTube dengan kontak melalui email, agar peretas tidak bisa langsung ke akun AdSense dan channel YouTube teman-teman. Jadi saat peretas kirim link pada email. Jadi di sini kalau teman-teman punya channel YouTube, sini kan di bagian tentang ada detail, misalnya buka di bagian buka laptop, di laptop, tapi kalau di Android nggak bisa kebuka. Jadi kalau di laptop, di sini ada detail untuk pertanyaan bisnis, lihat alamat email. Biasanya yang endorse, lihat emailnya di sini. Tapi kalau teman-teman buat emailnya di deskripsi, ada juga yang lain kirimnya, nulisnya melalui di deskripsi. Nah, tapi kalau saya di sini maksudnya adalah email akun AdSense teman-teman, email YouTube tuh jangan sama. Jangan sama dengan email yang pokoknya bikin dibuat beda. Supaya nanti pas email-email masuk dari endorse atau apapun juga, nggak sengaja klik link itu, dia nggak akan langsung ke akun AdSense teman-teman, nggak akan langsung ke channel YouTube teman-teman. Padahal teman-teman sudah mengaktifkan verifikasi 2 langkah, sudah mengaktifkan semua. Itu pernah, karena pengalaman teman saya di Pakar kontributor seperti itu. Bobol benar, udah nggak bisa diapa-apain. Tapi ya prosesnya lama gitu. Padahal butuh upload video. Ya gimana, namanya proses, nggak akan bisa secepat itu kan uploadnya. Nah, lalu itu, dan yang paling penting ini, saya sarankan ke teman-teman tuh, email yang ini tuh
dibedain dengan perangkat yang lain atau dengan laptop lain, bedain. Jadi supaya nggak pas saat klik linknya tersebut itu nggak ke akun AdSense teman-teman ya. Usahain punya dua perangkat Android, entah itu yang khusus akun AdSense dan untuk yang endorse, yang nggak usah bagus-bagus juga sih, yang penting bisa buka email tuh. Itu aja untuk dari mengenai keamanan. Poin 1, poin 2, poin 3. Nah, nanti ini kita lanjut ke yang konten yang digunakan kembali. Untuk konten yang digunakan kembali ini sebenarnya ada dua. Ada konten yang berulang, ada konten yang digunakan kembali. Nah, saya jelasin dulu ya, konten yang digunakan kembali. Ada dua, konten yang tidak memberikan komentar orisinal atau nilai edukasi yang signifikan. Kedua, konten channel yang berdasarkan identifikasi kami sebagian besar sama persis atau sangat mirip dengan konten channel lain. Contohnya, konten yang digunakan kembali, video pihak ketiga yang dirangkai bersama dengan sedikit atau tanpa perubahan, semi re-upload. Satu. Kedua, konten pihak ketiga yang dikompilasi tanpa narasi. Jadi, contohnya video kompilasi meme. Ini ketiga, konten yang sudah pernah di-upload di tempat lain. Konten pure re-upload. Persis banget, persis. Di-upload lagi. Ini saya sering kali nih kejadian, banyak penanya-penanya tuh, ini kenapa nih? Saya kok nggak bisa dimonetisasi? Katanya ada konten yang digunakan kembali, kurang lebih seperti ini. Contoh-contoh poin ketiga. Yang paling sering, 1, 2, 3. Nah, poin keempat, itu konten yang di-upload berkali-kali oleh banyak pengguna, video TikTok atau Instagram. Nah, dari video TikTok itu atau Instagram dicomot, di-upload di konten YouTube. Kan kadang ada muncul logo TikToknya, padahal itu bukan video TikTok dia, video TikTok orang lain, di-upload di konten channel YouTube-nya. Itu bisa nggak berhasil dimonetisasinya, nggak lolos karena ada ini. Kemudian terakhir, konten yang diupload ke situs lain yang tidak menggunakan sistem konten ID kami, kemudian diupload ulang ke YouTube, terdeteksi selama proses permohonan YPP. Nah, ini jadi saya tuh sering kali nih teman-teman nih penanya-penanya, saya nggak berhasil lolos monetisasinya, ada email masuk. Jadi setelah, kan ada 3 tahap nih. Nah, pas proses peninjauan, gagal. Masuk email, konten yang digunakan kembali. Nggak berhasil monetisasi. Dia harus nunggu 30 hari kemudian. Harus dicari video-video mana yang konten-konten yang digunakan kembali di channel YouTube-nya. Kadang kebingungan. Video yang mana gitu, serasa miliknya dia tuh asli semua gitu kan. Padahal di sini ada poin-poin yang penting. Di sini peninjauan manual dari tim YouTube. Setelah diedit, dia hapus, ajukan lagi di 30 hari kemudian ke depan. Ya, daripada sebelum kejadian, ya hindari konten-konten seperti ini buat teman-teman supaya lolos monetisasi. Ya. Tapi jangan salah. Bang, kok ada sih yang sudah monetisasi katanya. Dia sama seperti ini. Ada video pihak ketiga dan sebagainya ya, seperti ini. Kok dia lolos gitu ya. Jangan salah. Tim YouTube itu juga terus mencari. Ini sudah dimonetisasi tapi dismonetisasi, dismon. Itu juga ada masuk ke pertanyaan-pertanyaan di konten di bantuan YouTube. Ini konten saya ini masuk email, konten yang digunakan kembali. Itu. Jadi dismon.
Kaget kan dia, kenapa nggak sebelum-sebelumnya? Ya itu dia, dari pihak YouTube mungkin ada kebijakan masing-masing dan manual nggak nggak kedetek. Nah, tapi sebaiknya teman-teman hindari daripada jadi dismount, pilihlah konten-konten yang jangan seperti ini. Kenapa? Ya itu tadi akan dismount walaupun sudah dimonetisasi. Kemudian saya ganti slide berikutnya ya. Konten yang digunakan kembali sebagai kreator, kita bisa melihat konten yang diupload orang lain. Nah, ini teman-teman, beliau channelnya Mas Lutfi, pakar produk expert. Di sini ada kolom hak cipta, tab hak cipta di YouTube studionya. Ya, teman-teman nanti bisa lihat kalau misalkan di tempat teman-teman kosong, berarti video teman-teman tuh nggak digunakan kembali sama orang lain. Tapi kalau ada, ini contohnya channel Mas Lutfi ini ada beberapa yang digunakan oleh orang lain. Ya, di sini ada total penayangannya, tanggal uploadnya, channelnya apa, terus 100% dari videonya. Yang ini 100% dari videonya. Ini yang 1, 2, 4, 90%. Mungkin udah dirubah ya. Tapi tetap kedeteksi bahwa ini videonya Mas Lutfi diupload di channel YouTube orang lain. Nah, seperti itu. Ini Mas Lutfi bisa melakukan teguran ke channel tersebut. Sehingga teguran 1, teguran 2, teguran 3 bisa ketutup channelnya. Banyak penanya nanya, ini saya kena teguran hak cipta katanya kan, dari YouTube. Padahal bukan dari YouTube yang menegurnya, tapi dari memang pemiliknya, pemilik dari channel tersebut. Itu kadang-kadang para penanya suka menganggap bahwa pihak YouTube gitu, padahal mah bukan. Kebanyakan juga ya dia tahu itu konten yang diupload ulang gitu kan. Saya selalu ngasih poin 3 ya, dihapus, kemudian minta izin. Kalau saya sih sebaiknya minta izin. Ini tujuannya apa? Mengupload video orang lain tuh. Apa itu dia mau bagi hasil? Jadi dihubungi ke pemilik hak cipta, pemilik konten aslinya. Hubungi baik-baik, tujuannya apa? Diupload lagi gitu kan. Nanti dicabut lah tegurannya sama pemilik hak cipta. Nah, sudah dicabut, nanti kan akan ada pembagian monetisasi, pembagian hasil. Entah itu 50-50, entah itu full, entah itu masing-masing lah gimana keputusannya. Nah, kalau bisa jangan sampai kena teguran berikutnya. Tuh. Kalau udah 3 kali ketegur, ketutup channelnya. Tuh, teman-teman ya. Kemudian slide berikutnya ya. Konten yang digunakan kembali tidak secara eksklusif. Berarti konten yang dilindungi hak cipta atau diklaim. Konten ini bisa mencakup konten yang sudah pernah diupload di tempat lain, tidak hanya di YouTube. Mengupload ulang video Vine, postingan Instagram, atau stream Twitch orang lain. Ya, kayak gitu contohnya ya. Postingan Instagram juga itu juga pengaruh. Banyak juga ada yang, ya, kok saya asli nih. Untuk videonya dia main bulu tangkis. Kontennya tentang bulu tangkis terus. Jadi ada penanya juga gitu ya. Saya lihat channel YouTube-nya bulu tangkis. Memang dia sebagai video aslinya gitu ya. Kok tiba-tiba dia di dismount. Nah, akhirnya saya bilang,
Oh ini coba di Instagramnya dicek, pastiin jangan sampai persis sama.